Jakarta bersiap menyambut tahun baru 2026. Meskipun tanpa pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap meriah dengan 8 panggung hiburan. Perayaan malam pergantian tahun di Jakarta dimeriahkan dengan panggung hiburan. Pemprov mendirikan 8 panggung pada sejumlah titik di pusat kota Jakarta. Panggung utama berada di Bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merasakan tahun baru di titik lain. Seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan Kota Tua. Beragam hiburan juga disiapkan menemani warga jelang detik-detik pergantian tahun. Mulai dari pertunjukan musik, seni, hingga hiburan rakyat pada ruang terbuka. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menggunakan transportasi umum ketika menuju titik panggung hiburan. Namun bila tetap menggunakan kendaraan pribadi, sejumlah kantong parkir disediakan di sekitar pusat keramaian. Dengan hiburan yang tersebar dan transportasi yang siaga, diharapkan perayaan malam tahun baru kali ini berlangsung meriah dan juga nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kini kita ikuti kunjungan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang tengah memantau persiapan panggung hiburan malam tahun baru berikut ini. Pemirsa, ini kita lihat Wakil Gubernur Jakarta ya, Rano Karno, memantau bagaimana perkembangan persiapan panggung hiburan malam tahun baru. Satu hal yang kita semua soroti, apa yang disampaikan Pram Rano ya, untuk perayaan tahun baru di Jakarta tanpa pesta kembang api. Karena kita saat ini tengah dalam suasana yang harus mengerti, memahami bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana. Seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa titik lainnya yang belakangan mengalami banjir. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang juga terdampak bencana. Tak sedikit masyarakat yang rela mengulurkan bantuannya dalam bentuk donasi untuk bisa meringankan beban. Untuk itulah pemerintah Provinsi Jakarta juga mengimplementasikannya dalam perayaan tahun baru yang diharapkan ini tidak terlalu berlebihan. Dan ini dipantau oleh Wakil Gubernur Rano Karno. Kita lihat ada beberapa pemantauan tapi diselingi dengan warga yang datang untuk mengajak berfoto bersama. Ini ya nggak enak juga ya kalau misalnya nggak memenuhi permintaan berfoto, padahal sambil bertugas ini Rano Karno. Tapi karena sudah menunggu dari tadi, ya beliau berkenan untuk diajak berfoto. Ya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memantau persiapan panggung hiburan. Salah satu yang juga difokuskan adalah di Bundaran HI Jakarta. Sekilas kita lihat ada hiburan lampu warna-warni ya, dan juga ada festival hiburan untuk persiapan tahun baru. Kita simak pernyataan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berikut ini. Harus kita kerjasama. Tentu kita harus satu, taati semua regulasi aturan lalu lintas. Kita berharap nggak usah gunain naik mobil pribadi lah, karena MRT kita perintahkan sampai jam 2. Nah, jadi kan kenapa sampai jam 2? Karena kita tahu jam 12 selesai, minimal masyarakat akan bergerak pulang jam 1. Jadi MRT akan kita operasionalkan sampai jam 2 pagi. Kemudian yang lain tentu harus jaga keamanan kita sendiri, pribadi masing-masing. Walaupun alhamdulillah di sini juga kita sediakan. Cuman artinya jauh lebih baik acara ini akan jalan sukses kalau semua kita jaga dengan kita masing-masing. Besok acaranya apa aja Bang? Wah, Antika. Seru pokoknya. Nggak ada kembang api kan? Kembang api nggak ada, besok kita drone.
makanya hari malam ini mau dites nih drone-nya nih. Lumayan, drone-nya juga ya kalau hari ini cuma 12 menit ya. Tapi besok panjang, karena ini hanya trial saja kan. Supaya apa, mudah-mudahan tahun baru tetap dirayakan, tapi tidak dengan kemegah-megahan, dengan keprihatinan saudara-saudara kita yang masih di Sumatera atau di daerah yang lain. Mudah-mudahan yang luar biasa besok ini kita banyak doa bersama. Kemudian yang namanya donasi, ini belum dibuka saja sudah bergerak loh. Kalau saya sebut jumlahnya mungkin agak terkejut ya. Cuman rahasia dulu. Cuman udah pasti M. Ini belum mulai loh. Udah terkumpul. Kita juga surprise, berarti masyarakat memang berharap acara ini ada, karena inilah cara kita bisa membantu Sumatera, bisa membantu wilayah-wilayah yang lain, ya gitu. Intinya sebetulnya itu. Ya. Wah, ini kan sudah persiapan lama ya. Ini di sini ada Ibu Eli, ada Pak Andika. Inilah mereka yang orang-orang lapangan itulah. Saya kan cuman kebetulan, ya bukan sutradaranya, karena eksekusinya tentu ada di teman-teman yang ada di lapangan. Saya mensupport saja, ya, cuman ya kita cek apa kendala segala macam. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada kendala. Cuman bukan berarti kita harus puas, karena the show-nya besok. Jadi kita harus mempersiapkan besok dengan jauh lebih baik lagi. Pak besok memantau perayaan tahun baru. Siapa? Kita bareng berdua di sini. Iya, karena kan besok itu ini agak berbeda tahun baru ini. Kalau biasanya kan mungkin disebar ya, tapi di beberapa wilayah wali kota akan ada di sana. Tapi khusus buat Gub dan Wagub kita di sini, karena kita akan berdoa bersama. Kayaknya agak nggak enak kalau kita doa di tempat masing-masing sendiri-sendiri. Kita berdoa bersama di sini besok gitu loh. Ya, oke, thank you. Ya, itulah tadi pemirsa pernyataan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang mengungkapkan bahwa diharapkan kita ingin merayakan tahun baru di Bundaran HI Jakarta tidak naik mobil pribadi, tapi menggunakan transportasi umum ya. Salah satunya adalah MRT yang informasinya sampai jam 2 subuh beroperasinya. Kemudian juga kembang api tidak ada, adanya adalah festival drone. Dan akan ada juga agenda acara berdoa bersama dan pembukaan donasi untuk saudara kita yang juga terdampak bencana, pemirsa. Informasi berikutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan sederet tantangan strategis yang diperkirakan dihadapi Indonesia 10 tahun ke depan. Menurutnya, tantangan paling nyata saat ini adalah cuaca ekstrim. Pada tahun 2025 ini kita dihadapkan pada dinamika tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan Global Risk Report 2025, terdapat 10 tantangan utama yang diperkirakan masih berpotensi langsung dalam 10 tahun ke depan, yaitu cuaca ekstrim, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan sistem alam, kelangkaan sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, dampak negatif dari teknologi AI, ketimpangan, polarisasi sosial, spionase dan perang cyber serta polusi. Sejalan dengan berbagai macam risiko tersebut, bencana alam akibat cuaca ekstrim saat ini menjadi salah satu tantangan yang paling nyata dampaknya dan kita rasakan. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban, jiwa, dan kerusakan infrastruktur, tapi juga memberikan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi. Sebagai contoh, pada 28 November 2025, siklon tropis di Filipina mengakibatkan 643 orang meninggal dunia dan 183 orang hilang. Dan estimasi kerugian mencapai 6 miliar US dollar. 8 Desember 2025, gempa bermagnitudo 7,5 di Jepang diperkirakan menyebabkan 34 orang luka-luka dan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Sementara di dalam negeri, khususnya di wilayah Sumatera, tercatat sejak 23 November 2025 terjadi bencana alam di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumbar, dan Sumut,
dan berdampak kepada 1.132 orang meninggal dunia, 174 orang hilang, dan pada saat yang sama, saat ini terdapat 3 sistem siklon di sekitar wilayah Indonesia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi, yaitu siklon Bakung di sekitar Lampung, kemudian bibit siklon 93S yang saat ini berada di sekitar Bali, Nusra dan Jawa Timur, dan bibit siklon 95S yang saat ini berada di sekitar selatan Papua. Pemirsa, cuaca buruk dengan angin kencang membuat heboh warga Kemang, Bogor, Jawa Barat. Potongan bangkai bagian dari pesawat dikabarkan terhempas puting beliung hingga menimpa rumah warga. Beginilah potongan bangkai pesawat yang terhempas dan menimpa rumah warga di Kemang, Bogor, Jawa Barat. 2 potongan bangkai pesawat menimpa rumah warga tepatnya di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bogor. 1 potongan pesawat menimpa rumah di RT 01 RW 04 dan 1 lainnya menimpa rumah di RT 2 RW 4. Potongan tersebut berupa besi lebar dan potongan rangka tebal. Salah satu potongan rangka pesawat disangga dengan kayu dan besi agar tidak ambruk. Diduga, potongan pesawat diduga bukan bagian sayap. Potongan berasal dari badan atau lambung dan rangka lantai pesawat 747. Evakuasi dilakukan secara bertahap dan akan dipotong lebih kecil untuk dibawa kembali ke lokasi penampungan. Bisa sampai ke atas atap warga begitu ya rumah ya. Pemirsa, informasi berikutnya, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 3 rumah di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tidak hanya menerjang rumah, tanah longsor juga menimbun sejumlah titik jalan kabupaten penghubung antar desa dan kecamatan. Bencana tanah gerak yang berujung longsornya bukit setinggi 100 meter di Kampung Karikil, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menimbun sedikitnya 3 rumah milik warga. Bencana tanah longsor yang menerjang 3 rumah ini bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Kondisi 2 rumah tertimbun material longsor, sementara 1 rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian penghuni rumah sudah menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, sejumlah titik jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar desa Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, Sukamaju, dan Wangunreja, Kecamatan Nyalindung juga tertimbun longsor. Material longsor menutupi badan jalan sehingga memutuskan akses warga. Warga yang akan beraktivitas terpaksa melewati material longsoran agar bisa mencapai desa lainnya. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, pemerintah daerah akan menurunkan alat berat ke lokasi. Kejadian yang ada di Kecamatan Nyalindung dan ada beberapa desa dari mulai Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, termasuk kesananya ke Sukamaju. Alhamdulillah sudah dirembuk dan hari ini lagi membawa beko alat berat lagi di perjalanan dari PU dengan dari ketua tim penanganan bencana dari Pak Kiai. Insya Allah akan tertangani. Pihak pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada di. Hingga kini pemerintah daerah masih mendata jumlah wilayah yang terdampak akibat bencana ini. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama saat musim hujan seperti saat ini. Selalu waspada saat melalui jalan bertebing, pemirsa, terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tebing setinggi 50 meter di ruas Jalan Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, Banten longsor terekam warga hingga viral. Hey, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak longsor. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon langsung menutupi seluruh badan jalan. Warga yang mengabadikan kejadian ini nyaris tertimbun longsoran yang tiba-tiba meluas. Warga langsung menyelamatkan diri dengan menjauh dari longsoran.
Dampak longsoran ini, akses jalur utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, ditambah kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing. Jalur pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya di sekitar kawasan Gunung Walang, Desa Cisitu. Wilayah ini termasuk wilayah rawan longsor. Bahkan dalam 1 pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.